Anak-anak, hari ini aku ingin menceritakan kisah tentang dua nabi yang sangat penting dalam sejarah Islam, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun. Dahulu kala, di sebuah kota yang bernama Mesir, hiduplah seorang anak kecil yang bernama Musa. Musa adalah seorang anak yang sangat spesial, karena dia telah dipilih oleh Allah SWT untuk menjadi seorang nabi. Musa tinggal di istana Firaun, Raja Mesir, karena ibunya telah menaruhnya di dalam sebuah keranjang di Sungai Nil dan membiarkannya terapung. Firaun kemudian menemukan Musa dan memutuskan untuk membesarkannya sebagai anaknya sendiri. Saat Musa dewasa, dia menjadi seorang yang sangat bijak dan kuat. Namun, dia juga memiliki seorang saudara laki-laki yang bernama Harun. Harun adalah seorang yang sangat setia dan taat kepada Allah SWT. Suatu hari, Allah SWT memanggil Musa untuk menjadi seorang nabi dan memerintahkannya untuk pergi ke Firaun dan meminta agar Firaun membiarkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Musa merasa sangat takut dan tidak yakin apakah dia bisa melakukan tugas tersebut. Namun, Allah SWT memberikan Musa seorang saudara yang sangat setia, yaitu Harun. Harun menjadi seorang pembantu Musa dan membantunya dalam melaksanakan tugasnya sebagai nabi. Musa dan Harun kemudian pergi ke Firaun dan meminta agar Firaun membiarkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Namun, Firaun menolak dan malah memperbudak bangsa Israel. Firaun berkata, "Aku adalah raja Mesir, dan aku tidak akan membiarkan mereka pergi. Siapa yang akan membiarkan bangsa Israel keluar dari Mesir?" Musa dan Harun kemudian meminta bantuan Allah SWT. Dan Allah SWT mengirimkan 10 tulah kepada Firaun dan bangsa Mesir. Tulah-tulah tersebut sangat dahsyat dan membuat Firaun dan bangsa Mesir sangat menderita. Tulah pertama adalah air sungai Nil berubah menjadi darah. Tulah kedua adalah katak-katak yang muncul di seluruh kota Mesir. Tulah ketiga adalah nyamuk-nyamuk yang menggigit dan menyakitkan bangsa Mesir. Tulah keempat adalah lalat-lalat yang mengganggu dan menyakitkan bangsa Mesir. Tulah kelima adalah penyakit yang menyerang hewan-hewan bangsa Mesir. Tulah keenam adalah bisul-bisul yang muncul di kulit bangsa Mesir. Tulah ketujuh adalah hujan es yang turun dari langit dan menghancurkan tanaman-tanaman bangsa Mesir. Tulah kedelapan adalah belalang-belalang yang muncul dan menghancurkan tanaman-tanaman bangsa Mesir. Tulah kesembilan adalah kegelapan yang menutupi seluruh kota Mesir. Tulah ke-10 adalah kematian anak-anak sulung bangsa Mesir. Akhirnya, Firaun memutuskan untuk membiarkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Musa dan Harun kemudian memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dan menuju ke tanah perjanjian. Anak-anak, kisah Nabi Musa dan Nabi Harun ini mengajarkan kita tentang pentingnya keimanan, kesabaran, dan kepercayaan diri. Musa dan Harun adalah contoh bagi kita semua tentang bagaimana kita harus berperilaku dalam menghadapi tantangan dan kesulitan.